Oke, nah jadi ada komponen perangkat lunak yang namanya checkbox radio button yang sudah kita coba tapi belum sempat kita program ya. Kemudian ada memo, kemudian apa ya, group box ya dan panel. Oke, kita langsung aja. Kemarin kita sempat membuat tapi belum sempat diprogram, sempat merancang tapi belum sempat diprogram ya. Sebentar. Nggak nampak lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya new project aja. New project. Kita pakai facial form application dulu. Kita belum pakai yang multi device ya, seperti biasa. Nah kan minggu lalu udah saya jelaskan bahwa radio button itu hanya bisa milih satu di antara sekian banyak ya di video yang lalu ya. Sudah saya share linknya juga. Kemudian kalau checkbox itu dalam satu kontainer bisa dipilih lebih dari satu ya. Itu beda antara keduanya. Oke, jadi saya langsung aja. Ini mungkin saya akan mencoba seperti yang ada di tugas ya, sebentar. Coba saya intip dulu tugas kita itu apa ya. Oke, kita masih pertemuan 3 ini seingat saya ya. Tapi kita bahas dulu yang pertemuan 6, nggak apa-apa, karena yang pertemuan sebelumnya itu mengulang aja. Tugas praktek ya. Oke, ini dia. Oke, kok 9? Jangan-jangan salah ini. Saya mau lihat soalnya sebentar ya. Sebentar. Oke, pertemuan 6. Kok bisa salah ya? Bisa diedit nggak ya? Coba saya edit ya. Oh iya. Oke. Oke. Niru di pertemuan 9 ya. Bentar. Pertemuan 9. Pertemuan 9 kita tiru. Oke, ini dia. Oke, di sini nggak nampak soalnya pula ya. Coba ini di close aja. Mungkin di tempat saya harus edit baru nampak soalnya. Oh, iya, oke. Oke. Jadi akan saya berikan nanti tugasnya. Jadi saya kasih tahu dulu bagaimana cara menggunakan apa namanya ya, checkbox, radio button, dan lain-lainnya. Oke, kita mulai aja. Langsung saya demo ya. Oke, nah perhatikan di sini saya akan mencoba membuat sebuah form seperti pemesanan makanan aja. Nanti Anda harus meniru aja apa yang saya buat ya. Anda meniru aja. Oke, jadi form akan saya ganti ini menjadi pemesanan menu ya. Kemudian ini nama form tetap saya ganti menjadi FRM utama. Lalu saya akan memasang group box ya. Nah, jadi group box yang pertama itu nanti untuk memilih makanan. Oh, tulisan yang terlalu kecil ya. Saya klik di font, lalu form ya. Saya klik di form, lalu font saya diganti ke yang lebih besar. Oke. Nah, jadi group box ini saya atur di kiri atas saja atau nggak apa-apa lah, biar nggak usah pas kali ya. Nah, jadi group box ini yang pertama nanti akan saya buat makanan. Group box yang kedua nanti akan saya buat untuk memilih minuman, gitu ya. Oke. Jadi group box yang pertama mungkin keterangannya saya ganti seperti biasa, mengganti keterangan di caption atau teks. Caption atau teks. Yang bisa diketik itu teks, yang tidak bisa diketik seperti ini ya, judul form dan group box itu di caption ya. Nah, jadi kita coba makanan misalnya. Yang ini adalah minuman. Oke, lalu nanti ada dua button ya, yaitu ada dua button. Yang pertama adalah pesan, yang kedua adalah mungkin kosongkan.
Kira-kira seperti itu. 1, 2. Jadi ada 2 button. Yang ini untuk pesan misalnya. Ini pesan. Yang ini kosongkan. Seperti biasa saya pakai tanda dan ya. Atau baru nih, pesanan baru ya. Pesanan baru. Lalu saya butuh memo untuk menampilkannya. Pak, kenapa nggak pakai edit ya? Kenapa nggak pakai edit? Nah, edit ini kalau kita pakai ya, coba ya, saya save dulu biar aman. Saya save dulu ya. Nah, dia ini. Setiap save, ingat folder diperhatikan. Folder diperhatikan, ya. Nah, saya save ke folder ini. Sudah yang sudah saya siapkan. Nah, untuk project ini jangan diserak. Setiap project yang kita simpan jangan diserak filenya, tapi buat folder baru lagi. Ya, misalnya saya buat menu, ya, atau menu restoran, atau menu rumah makan. Oke. Nah, masuk ke folder tersebut ya, simpannya ya, jangan langsung di-save ya. Nah, jadi nama form utama saya, nama FRM utama, saya selalu save dengan FORM utama. Jadi nama form dengan nama file untuk form yang disimpan, itu dibedakan. Yang kedua nanti akan diminta untuk disimpan nama project-nya ya. Jadi ini saya buat menu apa tadi? Rumah makan. Gitu ya. Oke, jadi kenapa saya tidak pakai edit untuk memunculkan menu makanan? Karena alasannya begini, edit itu tidak bisa diketik ke bawah. Coba kita lihat ya. Apabila program dijalankan, yang namanya komponen T-edit itu, ya, udah saya perbesar pun ke bawah, tapi pada saat dijalankan dia tetap sekecil ini, nggak bisa ke bawah. Dan kalau saya ketik-ketik tekan Enter, tampilannya tidak akan ke bawah, ya, ketikannya tidak akan disambung ke bawah. Beda dengan memo, ya memo ya, kita coba memo. Nah memo itu kalau diketik-ketik dan tekan Enter itu akan disambung ke bawah. Itu jadi ada perbedaan ya. Sebentar, form kita atur. Nah, jadi memo ini kalau cara kerjanya, kita lihat ya. Oke, jadi kalau saya ketik sesuatu di enter dia bisa pindah ke bawah. Itulah bedanya memo dengan T-edit ya. Oke. Nah, jadi untuk memo ini masa pertama kali saya jalankan program ya keterangannya kok memo, maunya jangan ada keterangan gitu ya. Nah, jadi keterangannya saya buang dengan mengganti properti teks ya. Antara teks atau lines, bentar, saya lupa teks atau lines. Lines ya. Lines, karena dia lebih dari satu baris ya. Nah, ini lines-nya dikosongkan, tekan delete, oke kan. Ya. Nah, selanjutnya saya atur nanti di checkbox-nya. Nah, checkbox akan saya gunakan nanti untuk menu makanan. Ya, saya asumsi seperti itu, meskipun maksudnya kadang-kadang makanan itu kita hanya milih satu gitu ya. Jadi saya asumsi di sini kita hanya milih satu minuman, tetapi makanannya bisa lebih dari satu mungkin. Ya. Nah, kalau untuk minuman saya sengaja pakai radio button, padahal belum tentu sesuai ya, tapi saya sengaja pakai radio button untuk menunjukkan bahwa cara menggunakan checkbox dan radio button itu bedanya di mana. Oke. Nah, jadi saya mulai dengan memberikan nama menu makanan. Nah, jadi yang pertama ini saya kasih nasi putih. Oke, yang ini mungkin saya kasih pilihan apa ya? Atau mungkin ini saya buat pokoknya, ini saya buat yang ini saya buat pokok sayurnya, apa namanya? Ini yang saya buat nasi putih. Ini kemudian nasi uduk gitu ya. Ya, ini nasi goreng misalnya. Oke, yang ini adalah misalnya nasi apa ya? Yang ini misalnya mie, ya bukan nasi gitu ya. Nah, kemudian ini apa namanya ya? Saya buat apa keterangannya ya? Jangan minuman ya. Yang ini yang pokok gitu ya, pokok. Kemudian ini yang lauk. Lauk. Nah, jadi yang lauk itu nanti boleh dipilih misalnya apa ya? Yang lauk itu misalnya ikan bakar misalnya contoh. Ya, ikan goreng atau ayam goreng misalnya. Oke, jadi jual makanan kita ya. Seperti menjual makanan ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian apa lagi? Ada ide? Menu makanan kangkung misalnya. Oke, kemudian yang satu ini lagi, apa kita buat ya? Cumi goreng, ya. Nggak tahu saya. Oke, kita coba aja seperti ini dulu ya. Oke, jadi saya tidak bisa memogram, saya akan sulit
memogram dengan menggunakan nama komponen seperti ini ya, untuk ikan bakar, ayam goreng, dan lain-lain. Seperti ini, checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3, saya nggak bisa ingat. Nanti saya mau program kangkung, saya mau memprogramkan kangkung, saya nggak ingat itu checkbox berapa. Jadi sehingga disarankan nanti nama diganti, name diganti. Begitu juga dengan nasi ini. Nanti ini adalah radio button 1, ini adalah radio button 2, ini ada radio button 3. Kadang-kadang saya bisa lupa nasi uduk tadi radio button keberapa. Nah, jadi untuk itu nama komponen disarankan untuk diganti ya. Nah, jadi ikan bakar akan saya buat menjadi CHK ikan. Jadi sengaja saya kasih awalan CHK untuk membedakan antara si radio button dengan untuk membedakan antara si checkbox dengan radio button dan dengan yang lain-lainnya. Ya, jadi untuk checkbox saya sengaja kasih awalan CHK. Nah, yang ini akan saya ganti CHK ayam. Artinya itu checkbox ya. Ini akan saya ganti CHK kangkung misalnya. Ini akan saya ganti menjadi CHK cumi. Nah, kemudian ini akan saya ganti menjadi RB karena radio button dia ya. RB putih gitu ya. Kemudian ini RB uduk. Kemudian ini RB goreng. Kemudian ini RB mie ya. Nah, kemudian nama komponen untuk button juga sekalian. Ini namanya button pesan. Bentar. Button pesan. Yang ini namanya button baru. Ini namanya button pesanan baru gitu ya. Nah, kalau yang ini namanya memo akan saya ganti menjadi memo daftar pesanan ya, atau bagaimana ya? Memo daftar pesanan ya, memo daftar aja, memo pesan. Memo pesanan ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi tergantung kita maunya program ini bekerja seperti apa. Kalau kita maunya memang program bekerja dengan cara seperti ini, coba dijalankan. Nah, Pak, maunya saya ini diklik dulu, klik dulu yang diinginkan, gitu ya. Baru tekan pesan, nanti pesanannya muncul di sini, gitu ya. Atau kita maunya langsung klik, langsung muncul, langsung klik, langsung muncul ya. Nah, tergantung maunya yang kayak mana, gitu ya. Nah, saya buat yang versi pertama dulu, di mana setelah diklik, klik, baru pesan, tekan pesan, baru muncul ya. Nah, jadi cara untuk mengetahui bahwa apakah checkbox yang pertama ini ya itu sedang dicentang atau tidak, itu menggunakan property check ya, property check. Jadi perhatikan. Jadi apabila mau ditampilkan pesanannya di memo pesanan, apabila button pesan ditekan, maka silakan double klik di button pesan. Oke, atau cara kedua gunakan event klik. Artinya jika button pesan itu diklik, kita mau ngapain? Ya, nah gunakan ini juga bisa. Jadi Anda double klik itu langsung diberikan sebuah event yang paling umum untuk button yaitu klik. Oke. Nah, jadi kalau saya mau tahu apakah ikan bakar itu sudah dicentang atau tidak, maka gunakan CHK ikan ya. Nah, jadi periksa dengan perintah if jika CHK ikan itu ceknya sama dengan true. Bisa seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Jika CHK ikan itu sedang dicentang, cek ada ed. Ed artinya apa? Artinya kalimat pasif atau menyatakan sifat ya. Ya, menyatakan sifat bahwa dia sedang dicentang. Jadi jika checkbox ikan sedang dicentang, maka tampilkan nama dari checkbox ikan itu ke memo, yaitu memo pesanan. Dengan cara menambah ke dalam memo pesanan tidak terlalu sulit, tinggal panggil aja memo pesanan. Ada fitur yang namanya lines tadi ya, kita tadi mengedit lines. Ada perintah add ya, add CHK ikan titik caption. Kenapa add CHK ikan titik caption? Karena titik komanya. Nah, karena CHK ikan ini tadi checkbox ikan ini keterangannya memang ada di caption. Nah, jadi saya malas juga mengetikkan ikan bakar panjang-panjang, jadi saya ketik aja CHK ikan titik, kemudian ada nanti muncul captionnya sendiri, gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang lain, ya. Nah, terus memasangkan if ini juga nanti harus hati-hati, ada yang mau saya tunjukkan. Oke. Nah, jadi CHK ikan, terus CHK ayam, CHK kangkung, dan dilakukan seperti itu juga. CHK ayam, kemudian CHK kangkung tadi ya. Oke, yang ini juga sama. Dan yang terakhir tadi adalah CHK cumi goreng ya. Cumi gorengnya terpotong. Oke, cumi goreng. Oke, jadi CHK cumi tadi ya. CHK cumi.
Nah, kita lihat dulu, kita belajar dari kesalahannya, ini nanti pasti ada yang salah. Nah, coba diperhatikan, saya memilih ayam goreng, cumi, ini belum bisa ya, ini belum diprogram ya. Kalau saya pilih pun belum bisa muncul ya. Nah, maka yang dipesan adalah ayam goreng, cumi goreng. Ayam goreng, cumi goreng. Gitu ya. Oke. Nah, kekurangannya adalah, kayaknya nggak jadilah, ayam gorengnya nggak jadilah, pakai kangkung aja. Nah, jadi harusnya kalau saya tekan pesan, kangkung dan cumi goreng ini harus menggantikan yang di sini, tetapi kenyataannya saya tekan pesan, itu kok nyambung. Nah, itu masalah pertama ya. Oke, masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah, gimana ya saya jelasinnya ya, ya nanti aja, nggak apa-apa. Kita selesaikan dulu masalah yang tadi ya. Jadi, supaya setiap kali tekan pesan, setiap kali kita tekan pesan, memo ini harus bersih, ya. Makanya setiap di button pesan ini kita programkan dengan cara, ya, memo pesanan, lines, ada fitur yang namanya clear. Clear ya, kosongkan memo pesanan ya. Oke, kita coba jalankan. Kita perbaiki kekurangannya satu per satu. Oke, coba kita lihat. Ayam goreng, cumi goreng, pesan, udah muncul ya. Saya pesan yang lain, ikan bakar, cumi goreng nggak jadi, pesan, maka ayam goreng dan cumi goreng harus diganti dengan ikan bakar dan ayam goreng. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan nanti boleh langsung interupsi ya kalau kurang jelas ya. Pak, langsung begitu ya. Oke, kemudian kekurangan yang lain adalah, masa pesanan ini bisa diedit-edit? Ya, ini kan nggak bagus juga ya, pesanannya kok bisa diedit gitu ya. Nah, jadi supaya pesanan kita itu di memo tidak bisa diedit, maka cari properti enable atau cari properti read only. Nah, jadi bedanya gimana? Kalau bedanya enable false ya, nah maka memo pesanan itu tidak bisa diapa-apain sama sekali. Coba diperhatikan. Oke, kita coba ya. Oke, kita pilih sembarangan, lalu pesan. Oke, lalu saya klik. Jangankan diedit, saya klik aja nggak bisa. Dan warnanya agak abu-abu ya. Anda mendengar suara klik mouse saya? Kan gitu ya. Nah, nggak bisa diklik, nggak bisa diedit. Itu enable. Enable itu artinya seperti kita buat menjadi tidak aktif atau ya tidak aktif lah. Seperti lumpuh gitu ya, enable itu ya. Oke, jadi saya kembalikan enable-nya. Cara kedua adalah menggunakan read only. Ada bedanya. Read only kita buat jadi true. Jadi artinya hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit ya. Nah, jadi bedanya di mana? Coba kita perhatikan. Oke, pesan. Nah, bedanya ini bisa diklik ya, bisa diklik, bisa diblok dan lain-lain. Tetapi kalau saya ketik di keyboard saya, Anda pasti mendengar ketikan keyboard saya, ya tidak bisa diedit sama sekali. Itulah artinya read only. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ada pertanyaan, langsung interupsi aja, waktu sangat singkat. Nah, jadi apabila Anda memasang if ini dengan menggunakan bantuan else, ya dengan alasan biasanya kan if itu kan kalau if yang digabungkan seperti ini, biasanya kan if ini kan pakai else ya. Artinya jika kalau nggak pilihan pertama ya eksekusi pilihan dua. Kalau nggak pilihan kedua ya harus periksa pilihan ketiga. Tapi kalau udah selesai ya nggak usah periksa pilihan keempat ya. Biasanya kan Pak kita pakai else ya. Nah, jadi untuk checkbox itu karena dia bisa dipilih lebih dari satu, apabila kita memogram dengan if else, itu akibatnya akan seperti ini. Ya, akibatnya akan seperti ini. Berbahaya. Contoh, kalau saya centang ikan bakar dan kangkung, kangkung itu tidak akan diperiksa lagi. Kenapa? Karena ini artinya apabila ikan dicentang, maka tampilkan ikan, else artinya yang lain diabaikan. Ya, else artinya jika tidak benar, jika ini tidak benar. Else artinya jika ini tidak benar, baru dikerjakan ini. Kenyataannya ini benar karena saya centang. Jadi sehingga ini yang muncul, yang lain akan diabaikan gara-gara perintah else. Jadi yang lain akan diabaikan. Jadi seperti itu ya. Oke, nah jadi hati-hati. Jadi misalnya kalau ikan bakaran saya buang, ya saya pesan baru kangkungnya bisa muncul gitu ya. Jadi sama aja dong dengan artinya kita cuma bisa pesan satu ya. Nah, kalau ini centang juga seandainya,
maka cumi gorengnya tidak akan muncul, hanya kangkung yang muncul ya. Nah, jadi menggunakan memogram checkbox dengan if itu tidak disarankan menggunakan, bukan tidak disarankan. Memang jangan menggunakan perintah else ya. Jangan menggunakan perintah else. Nah, tapi sebaliknya kalau menggunakan radio button itu tidak begitu masalah ya. Mau pakai else oke, nggak pakai else juga oke. Karena radio button itu kan memang hanya bisa dipilih satu ya pada dasarnya ya. Oke, kita coba. Nah, jadi memogram radio button itu nggak jauh berbeda. Jika radio button nasi putih itu dicentang ya, dicentang, jika dicentang maka memo pesanan yaitu ditambah baris dengan menggunakan radio button nasi putih titik caption. Oke, nah begitu juga dengan radio button yang lainnya. Jadi ini pakai else ataupun tanpa else tidak menjadi masalah ya. Kita lihat nasi putih, terus apa lagi? Nasi uduk ya. Uduk, tadi ini nasi goreng. Ini tadi mie. Jika dicentang maka nasi uduknya caption dari nasi uduk diberikan. Kemudian ini caption dari nasi goreng diberikan, ini adalah caption dari mie yang diberikan. Coba kita lihat hasilnya. Ya, yang ini pakai else atau tidak masalah ya. Oke, coba. Oke, saya pilih nasi goreng, ikan bakar, kangkung, pesan. Oke, jadi pesanannya adalah ikan bakar, kangkung, nasi goreng ya. Kalau mau dibuat lebih cantik misalnya, kalau memang mau ya, jadi sebelum menampilkan lauk ini, ada baiknya juga memang kita buat memo pesanan lines add, ya misalnya lauk titik 2, boleh? Ya, lauk titik 2 ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini dikasih sebuah spasi supaya agak masuk ke dalam. Ya, jadi setiap pesanan ini dikasih sebuah spasi, tambah dengan sebuah spasi, jadi seolah-olah agak masuk ke dalam gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Jadi keterangan pesanannya itu diberikan sebuah spasi ya. Nah, kemudian tidak lupa saya pasang ini apa ya? Pokok misalnya. Oke, kita jalankan. Coba. Oke, pilih nasi putih, pesan. Oke, nah jadi seolah-olah di sini ada spasi. Nah, ada spasi, jadi kelihatannya dia agak masuk ya. Nah, oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Mungkin ini kalau mau dikelang satu baris juga bisa antara kangkung dan pokok ini, yaitu dengan cara ya si pokok ini boleh kita add sebuah string kosong. Add sebuah string kosong. Jadi sehingga akan pindah baris sekali ya gitu ya. Oke. Nah, sambil mungkin menunggu pertanyaan ya, boleh langsung interupsi. Waktu kita hanya 40 menit ya. Nah, jadi kalau sudah kalau batal gimana? Batal atau customer-nya udah pelanggannya udah selesai makan, pelanggan baru, ini harus dikosongkan kembali. Jadi mengosongkan memo kan Anda udah tahu, mengosongkan memo itu dengan cara memo lines clear ya. Nah, jadi yang lain-lain cara mengosongkannya kayak mana? Nah, oke, jadi jika button baru ditekan, yang pertama dikosongkan adalah memo lines clear. Nah, untuk centang-centang itu tadi tidak sulit untuk dikosongkan, yaitu mulai dari cek ikan. Cek ikan ini nanti ceknya sama dengan false. Ya, otomatis sudah dikosongkan. Nah, begitu juga dengan checkbox yang lain. Oke, checkbox ikan, terus apa lagi? Checkbox ayam, checkbox kangkung, kemudian checkbox cumi, ya, kemudian RB siapa ya? RB nasi putih, RB nasi uduk, kemudian RB nasi goreng, dan RB mie. Oke, ini ceknya dibuat menjadi false semua dan beres. Ya, nah coba lihat. Coba kita lihat. Tentang pesan. Nah, ini udah dikelang dia ya. Oke, tekan baru, kosong lagi. Ya. Nah, kalau seandainya kita memilih tidak dengan mouse, tapi kita memilih dengan keyboard, contoh. Nah, saya mau centang apa yang saya centang. Fokus saya sekarang ada di tombol baru karena dia warna biru ya, nampak di sini. Nah, jadi maunya fokusnya itu langsung di ikan bakar. Jadi kalau saya tekan button baru, fokusnya langsung di ikan bakar aja gitu ya. Nah, jadi sehingga supaya dari segi ergonomisnya, setelah kita kosongkan semua pesanan ya, fokuskan ke ikan ya. Jadi cek ikan titik set fokus.
Ya, seperti itu ya. Ini tanda kurung ini boleh dibuat, boleh tidak. Ya, jadi ada perintah-perintah yang tidak membutuhkan informasi, artinya yang kurungnya kosong, itu kurungnya boleh dibuang ya. Tapi saya tetap biasanya biasakan tetap menggunakan kurung. Seperti ini, clear. Karena clear ini tidak butuh informasi, maka kurungnya boleh dibuang. Nah, kalau add ini dia butuh informasi untuk dipasangkan. Jadi tidak boleh dibuang kurungnya, sama seperti add yang di sini juga. Ya, oke kita jalankan. Oke, pilih, pilih, pilih. Pesan. Tekan baru. Perhatikan fokusnya di mana, nggak kelihatan ya. Nah, saya tekan spasi coba. Nah, saya tekan spasi otomatis ikan bakar yang dicentang. Kenapa? Karena fokusnya, saya tekan tombol ALT baru kelihatan, fokusnya itu memang di ikan bakar. Fokusnya memang di ikan bakar. Jadi saya tekan spasi, ya itu memang otomatis langsung ikan bakar. Jadi kalau saya tekan tab, dia akan ke ayam goreng. Saya tekan tab lagi, itu fokusnya akan ke kangkung dan seterusnya. Saya tekan tab lagi ke cumi, saya tekan tab lagi, itu akan ke tombol pesan. Saya tekan tab lagi, ternyata ke tombol baru. Saya tekan tab lagi, ternyata ke memo. Saya tekan tab lagi, ternyata balik lagi di sini. Radio buttonnya nggak kena ya, heran juga saya. Oke, pesan. Itulah dia ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan dengan cara yang kedua ya. Mudah-mudahan sampai di sini belum ada pertanyaan ya. Ini proyeknya tidak akan saya share ya, karena ini akan menjadi tugas Anda ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Pak. Apa itu? Itu Pak, soal yang lauk sama pokok tadi ya Pak. Itu kan Ini, ya. Iya Pak, itu kan misalnya udah yang di enter dipilih kan itu tulisannya ke bawah semua. Misalnya dibuat ke yang satu kiri satu kanan bisa nggak Pak? Oh iya, kalau yang ke kiri kanan itu di memo tidak bisa. Sebenarnya bisa, tapi harus diprogram dengan cara yang rumit. Artinya tidak ada fitur jadi yang bisa kita gunakan supaya bisa kiri kanan. Ngerti maksudnya ya? Nah, cara lain ada, gunakan dua memo. Gunakan dua memo. Jadi yang lauk add-nya ke memo ini, yang pokok add-nya ke memo yang ini gitu ya. Nah, tetapi karena di sini kebetulan yang makanan pokok ini, bahan pokok ini kebetulan radio button itu hanya bisa dipilih satu. Jadi saya untuk apa saya menambah memo hanya untuk satu produk aja yang mau kita add kan gitu ya, seperti ini ya. Jadi si radio button itu kebetulan ya, kebetulan kita hanya bisa milih satu kalau di radio button. Jadi sehingga saya tidak memisahkan kedua memo. Jadi saya gabung ke satu memo aja. Nah, jadi kalau mau dipisahkan ke kiri kanan, terpaksa trik yang kita gunakan adalah gunakan dua memo. Satu memo di sini, satu memo di sana. Jadi ini adalah memo lauk, ini adalah memo pokok, kan gitu ya. Nah, diganti namanya memo pokok gitu ya. Nah, jadi sehingga nanti waktu diprogram di ini, waktu kita program, nah nanti yang ini di-add di memo pesanan, memo pesanan lauk ya. Nanti yang ini akan di-add ke memo pesanan yang nasi tadi, gitu ya. Jadi memonya dibedakan. Ini kan memo ini kan memo pesanan, memo pesanan, memo pesanan ya. Nah, yang ini adalah memo yang kedua. Ini memo yang kedua diganti memo yang kedua, memo kedua, memo kedua. Jadi kalau mau dibuat kiri kanan, trik yang paling mudah adalah gunakan memo kiri dan kanan. Ya, oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Saya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, yuk sama-sama. Ada yang lain? Belum? Memang ada cara lain sih, ada cara dengan menggunakan pemrograman yang rumit, hitungan-hitungan matematik yang panjang supaya tetap di satu memo dia bisa kiri kanan. Ada juga seperti itu ya. Tapi kan Anda kan jurusan industri ya, bukan jurusan informatika. Nah, jadi kalau Anda jurusan informatika, saya perbolehkan cara seperti itu. Ya, karena informatika itu banyak belajar tentang matematika untuk diprogram. Sementara industri kan Anda target akhirnya adalah buat software, buat produk. Anda tidak perlu dipusingkan dengan kerumitan algoritma kan gitu. Itu bukan kerjaan Anda. Ya, Anda fokusnya adalah software-nya bisa dipakai. Ya, software-nya bisa dipakai. Nyaman dipakai, bisa dipakai dan bisa membantu kebutuhan manusia. Cukup di situ ya. Nah, tidak perlu dipusingkan dengan bagaimana memogram matematik yang rumit ya. Oke, ada cara kedua? Ada cara kedua. Cara kedua adalah apabila dicentang langsung muncul, langsung dicentang langsung muncul, dicentang langsung muncul ya. Nah, jadi akan saya gunakan cara yang paling umum dulu, yaitu, nah apabila dicentang langsung muncul, maka di masing-masing radio button dan checkbox ini harus saya pasang program. Nah, capek dong. Nah, jadi untuk itu,
programnya akan bekerja kalau centangnya berubah, kan gitu. Jadi kalau centangnya berubah, programnya bekerja, yaitu menampilkan ulangnya. Nah, kalau centang berubah, kalau saya tidak salah, itu ada event yang namanya on change. On change, mana dia? Seingat saya ada event on change atau saya lupa. Ya, mana dia? Nggak ada rupanya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai on click aja ya. Kita pakai on click aja. Jadi setiap klik centangnya berubah, ya periksa ulang gitu ya. Jadi setiap dia diklik, jadi sehingga saya capeknya saya harus membuat cek ikan dicentang, cek ayam goreng dicentang. Padahal ini nanti semua ya, ini ya, cek kangkung dicentang, cek cumi dicentang, cek nasi dicentang, cek nasi goreng mie. Jadi 8 buah apa komponennya, 4 checkbox dan 4 radio button itu semuanya harus saya kasih copy paste coding program kayak gini. Ya, 1, 2, 3, ya ini kurang kerjaan juga, kan ini namanya tidak efisien, kan gitu ya. Mubazir ini namanya ya, program yang sama di-copy berulang-ulang. Kenapa nggak buat function aja? Ya. Nah, kenapa ini nggak langsung manggil function ini aja? Jadi ini adalah sebentar. Nah, jadi ini kan method ini kan sebenarnya adalah sebuah function. Jadi kalau memang mau dipanjang-panjangkan kayak gitu, ya mungkin boleh langsung dipanggil aja button ini. Jadi fungsi dari button ini dipanggil dari komponen lain ya. Jadi checkbox ayam memanggil klik ya, checkbox ayam apabila dicentang ya, maka dia boleh memanggil button pesan klik, dia boleh memanggil pesan klik, tapi kita harus kasih tahu informasi siapa yang memanggil ya, yaitu si checkbox ayam. Checkbox ayam gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang lain ini saya copy paste, copy paste ini lebih efektif ya, tapi bukan cara yang paling baik. Jadi 8 buah copy paste kita buat ya, dan ini memang berhasil. Coba lihat, tetapi tetap saja sisi efisiensinya kurang. Ya. Nah, perhatikan, jadi saya centang-centang aja. Jadi saya centang-centang aja dia otomatis berubah gitu. Nah, jadi setiap saya centang kan dia memanggil button ini. Setiap saya centang kan dia memanggil button ini. Jadi akibatnya button ini jadi tidak ada yang memakai gitu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan paham maksud saya ya. Oke. Ya. Nah, kemudian cara kedua yang lebih efektif juga ada. Ya, kita buat aja satu function lalu dipanggil semua. Ya, maksudnya satu metode kita buat aja satu metode, lalu satu metode itu dipakai rame-rame oleh semua radio button dan checkbox ya. Nah, coba perhatikan. Nah, jadi saya tidak perlu memanggil sebanyak 8 kali, 8 kali, 8 kali, 8 kali, 8 kali. Ingat, Anda bukan di prodi informatika, Anda prodinya industri ya. Nah, makanya caranya juga harus cara yang berbasis industri, yang bisa fleksibel gitu ya. Nah, jadi cara industri itu berbeda ya. Kalau yang tadi mungkin cara informatika bisa diterima ya. Nah, kalau cara industri makin repot gitu ya. Nah, jadi caranya adalah begini dia, perhatikan. Nah, jadi supaya nanti si checkbox ini bisa memanggil ini, tidak perlu pakai coding program, tidak perlu. Jadi Anda cukup klik salah satu checkbox atau radio button ini, event-nya, nah ini kan bisa ditarik. Ya, artinya apabila checkbox ikan bakar ini dicentang, saya mau menjalankan program yang sama persis dengan button pesan klik. Nah, begitu juga dengan ayam goreng. Nah, kalau ayam goreng ditentang, saya mau dia memanggil function atau method yang sama persis seperti button pesan klik. Jadi tinggal saya klik setel-setel aja. Setel, klik, setel. Nah, bagi yang sudah bersama saya di semester lalu, mungkin Anda berpikir semester lalu kok susah ya gitu ya. Karena semester lalu kita kan memang benar-benar belajar fondasi daripada programming ya. Nah, semester 2 programmingnya kita kurangi, kita ke arah industri atau produksi perangkat lunak. Makanya harus lebih banyak kemudahan di semester ini ya. Oke, jadi coba kita jalankan kali ini. Jadi tidak perlu coding panjang nih. Ya, nah coba lihat coding saya masih tetap sama loh. Nah, masih tetap sama. Nah, tapi hasilnya berbeda. Ya, langsung centang langsung berubah. Langsung dicentang langsung berubah. Ya, mungkin kurang lebar ini. Sebentar. Mungkin memonya kurang lebar. Oke, waktu kita juga akan habis. Oke, gini ya. Oke, centang aja semua biar rame ya. Nah, jadi otomatis berubah setiap ada yang kita centang. Kalau ada customer baru, tekan baru, hilang. Ini kok nggak hilang ya? Sebentar. Supaya itu hilang,
kosongkan memonya jangan di awal tapi di akhir. Di akhir ya, sekali lagi. Iya. Oke. Ya. Nggak usah ditekan pesan kan langsung berubah nih. Ya, oke. Sampai di sini mungkin Anda bertanya-tanya ya sebelum kita bubar ya. Nah, jadi jelek program kita. Ya, jadi jelek program kita. Jadi kalau memang kita ukuran formnya hanya cukup segini, kalau memang ukurannya memang cukup segini, ya jangan sediakan fitur maximize-nya. Jadi form ini kita batasi, ya yaitu di border style. Memang kalau form itu tidak mau lagi yang bisa diperbesar, gunakan bentuk yang tidak bisa diperbesar. Contoh dialog, ya. Nah jadi dialog ini dia tidak bisa diperbesar ya, hanya ada silang aja. Contoh yang lain none, none itu bahkan tidak ada border, lebih berbahaya lagi ya, tidak bisa disilang bahkannya. Nah kalau single masih bisa dimaximize, yang tadi adalah sizeable. Ada juga size tool window. Size tool window ini juga tidak bisa di close, tidak bisa ini ya, ada judul. Nah tool window dia juga tidak ada judul ya. Jadi kalau yang size tool window tidak ada judul tapi bisa di resize. Ya bisa di resize ya. Nah jadi kali ini saya akan pakai dialog aja. Ya waktu kita akan habis. Terakhir kali saya jalankan lalu kita bubar ya. Kalau ada pertanyaan nanti di chat aja. Oke. Oke ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu meeting kita. Ya, waktu kita kebetulan habis ya. Selamat malam, selamat belajar. Kalau ada pertanyaan silakan chat saya di grup ataupun private chat ya. Jadi saya duluan ya. Waktunya udah habis. Oke. Sore, Pak. Oke, sore. Ya. Sore, Pak. Oke. Selamat sore. Sore. Selamat sore, Pak. Iya, sore.